Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Pada video kali ini kita akan membahas tentang prediksi soal ujian sekolah matematika ya. Nah, pada masa COVID ini, ujian nasional atau UN itu tidak lagi dilaksanakan oleh pemerintah. Sebagai gantinya untuk menentukan kelulusan siswa itu ada 3 aspek. Yang pertama, siswa harus menyelesaikan program pembelajaran di masa pandemi COVID. Yang kedua, siswa harus memperoleh nilai sikap atau perilaku itu minimal B. Jadi kalau dapat nilai C itu tidak lulus. Nah, yang ketiga adalah mengikuti ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan. Ujian inilah yang akan dilaksanakan tetap oleh sekolah tapi bukan melainkan ujian sekolah. Nah, untuk ujiannya sendiri itu tergantung kebijakan dari sekolah, mau di rumah atau di sekolah dengan protokol kesehatan itu tergantung sekolah masing-masing ya. Nah, untuk soal prediksi ini itu berdasarkan kisi-kisinya dan juga berdasarkan dengan soal-soal ujian sekolah tahun kemarin dan ujian-ujian nasional yang telah dilaksanakan bertahun-tahun kemarin. Jadi insya Allah ini akan tepat sasaran dan kemungkinan besar akan masuk dan sama dengan ujian sekolah di sekolah kalian. Ini dibagi menjadi beberapa part, yang ini baru part pertama. Oke teman-teman, langsung saja. Oke, jadi biasanya kalau soal ujian sekolah atau ujian nasional itu selalu yang pertama adalah operasi bilangan bulat. Nah, contohnya seperti ini. Yang kita kerjakan itu yang di dalam kurung dulu. Jadi yang kita kerjakan min 200 dikali 25, hasilnya min 5000. Nah, dikurang tetap ini juga kita kerjakan terlebih dahulu, jadi 2000 dibagi min 4, hasilnya min 500. Ini tidak bisa langsung dikurangkan, kita ubah dulu min yang ketemu min ini jadi plus, jadi min 5000 ini berubah jadi positif plus 500. Min 5000 ditambah 500 hasilnya adalah min 4500. Jadi ini kalau pada soal jawabannya adalah C. Ya. Selalu pasti operasi bilangan bulat untuk soal yang pertama. Yang selanjutnya itu adalah soal tentang operasi bilangan berpangkat. Nah, untuk operasi bilangan berpangkat ini juga selalu ada dalam setiap ujian sekolah atau ujian nasional matematika SMP. Contoh soalnya seperti ini, 27 pangkat 2/3 dibagi 9 pangkat 3/2. Nah, kalau kita perhatikan, kita lihat dulu di jawaban pilihannya, ada 3 pangkat min 1, 3 pangkat 0, 3 pangkat setengah, dan 3. Kalau kita perhatikan dari pilihannya itu pasti ini 3 nanti. Bilangan di awal, tinggal kita cari pangkatnya berapa, ya. Jadi ini nanti pasti 3. Ini juga jadi 3. Nah, tinggal ini pangkatnya ini berapa? 27 ini 3 pangkat berapa? Jadi 3 pangkat 1, 3, 3 pangkat 2, 9. 3 pangkat 3, 27. Jadi 27 ini adalah 3 pangkat 3. Nah, ini tetap kita tulis 2/3. Ini juga 9 3 pangkat berapa? Ini pembaginya tetap kita buat. 9 ini 3 pangkat berapa? Jadi 9 itu 3 pangkat 2. Kita ganti 9 dengan 3 pangkat 2. Dan 3/2-nya tetap kita tulis. Nah, kalau misalnya dia dalam bentuk seperti ini bisa kita coret langsung. Langsung saja dicoret. Jadi 3 ini bisa dibagi 3. Habis tinggal 1. 1 dikali 2 itu 2. Jadi ini 3 pangkat 2. Dibagi. Ini juga bisa kita coret. Tinggal 3 pangkat 3. Nah, seperti ini ya. Ingat kalau pembagian berarti itu pangkatnya kita kurangkan. Jadi ini 3 pangkat 2 dikurang 3. Langsung pangkatnya saja kita kurangkan. Karena ini pembagian. Hasilnya adalah 2 dikurang 3 adalah min 1. Jadi ini 3 pangkat
min 1. Kalau kita lihat jawabannya itu adalah A. Oke, untuk soal yang selanjutnya itu adalah menyederhanakan bentuk akar. Nah, bentuk soal seperti ini selalu masuk juga di dalam soal ujian sekolah atau ujian nasional matematika. Ini caranya mudah sekali. Jadi 2 per akar 2 ditambah 1 ini kita kalikan dengan bentuk penyebutnya, tapi dengan tanda yang berbeda. Jadi ini akar 2 min 1 per akar 2 min 1. Kalau di sini plus, di sini min. Kalau di sini min, di sini kita kalikan dengan bentuk positif. Nah, ini langsung kita kalikan satu-satu, kita kalikan. Jadi yang pertama 2 dikali akar 2. Hasilnya 2 akar 2. Kemudian 2 dikali min 1. Hasilnya min 2 per, nah yang ini akar 2 dikali akar 2. Hasilnya adalah 2. Kemudian akar 2 dikali min 1. Min akar 2. Lagi 1 dikali akar 2. Plus akar 2. Yang terakhir 1 dikali min 1. Hasilnya adalah min 1. Nah, ini ada yang habis. Jadi akar 2 min akar 2 ditambah akar 2 ini habis. 0 hasilnya. Tinggal 2 akar 2 dikurang 2 per 2 min 1. Tinggal seperti ini jadi bentuknya. Sama dengan 2 akar 2 min 2, 2 dikurang 1 hasilnya 1. Nah, karena dia dibagi 1 jadi ini hasilnya adalah 2 akar 2 min 2. Kalau kita lihat itu ada pada pilihan yang B. Jadi menyederhanakan bentuk akar ini sering masuk dalam ujian sekolah maupun ujian nasional. Lanjut untuk soal yang keempat, yang selalu ada dalam ujian nasional, ujian sekolah, pasti ini ada menghitung penskoran. Soalnya, contoh soalnya yang mirip itu bisa kalian lihat di gambar. Nah, jadi untuk menghitungnya kita harus identifikasi dulu apa saja yang di soal. Yang pertama itu adalah skor benar. Berapa skor benar di soal? Jadi kalau di soal skor benarnya itu ada 4. Kemudian salahnya berapa? Salah itu bernilai min 2. Dan kalau kosong nilainya adalah min 1. Nah, kemudian lagi yang diketahui di soal itu seluruhnya ada 40 soal. Nah, seluruhnya ada 40 soal. Ini penting. Kemudian yang ditanyakan adalah berapa banyak soal yang dijawab benar. Jadi benar berapa? Benar berapa? Sehingga dia dapat berapa poin? Sehingga dia dapat skornya itu 100. Benarnya berapa? Nah, ini skor yang didapatkan. Ya. Benarnya berapa sehingga dia dapat skor 100. Bagaimana ini mencari jawabannya? Kita lihat optionnya. A-nya berapa? Jadi kita lihat yang A itu 25 soal benar. Ya, berarti kalau dia 25 soal benar, yang salahnya 25 benar. Ya. Berarti yang salahnya itu 40 dikurang 25 adalah 15 soal yang salah. Nah, ada yang kosong? Tidak ada karena sudah disebutkan dalam soal. Seluruh soal itu terjawab. Semuanya dijawab. Jadi tidak ada yang kosong. Nah, kita lihat ini. 25 benar. Jadi 25 kita kali dengan skornya kali 4. Kemudian 15 salah. 15 kita kali dengan skor kalau salah.
min 2, kita kali dengan min 2. Jadi ini 25 dikali 4, 100 skornya. Ini 15 dikali min 2, min 30. Skor total yang dia dapatkan adalah 70. Sedangkan yang diminta adalah skornya 100 harus. Jadi ini bukan. Nomor 2 ini bukan, salah. Kemudian yang B. Yang B itu yang benar 30 soal. Ya. Jadi kalau dia 30 soal yang benar, 30 benar, yang salahnya 40 dikurang 30 karena jumlahnya 40 seluruhnya dikurang 30 benar, jadi yang salahnya ada 10 salah. Tinggal kita kalikan lagi, 30 dikali skor benar adalah 4, yang ini 10 dikali skor salahnya min 2. Ya. 30 dikali 4, 120. 10 dikali min 2, min 20. Didapatlah skor akhirnya adalah 100. Nah, inilah yang dicari. 30 soal, 100. Skor yang diminta 100. Jadi yang dijawab benar ada berapa soal? 30 soal, B jawabannya. Kalau sudah dapat jawaban yang B yang benar, yang C dan D tidak perlu lagi dicari, langsung saja kita isi B. Karena yang C yang D pasti salah. Oke, baiklah, untuk soal yang selanjutnya itu yang biasanya ada di ujian sekolah matematika adalah kita melihat gambar yang berpola. Jadi kita diminta untuk menentukan berapa satuan pada gambar kesekian, misalnya contohnya seperti soal berikut ini ya. Jadi ada banyak persegi, ada 5 gambar. Yang ditanyakan banyak persegi dengan panjang sisi satuan pada gambar ke-10. Jadi dia tuh yang diminta pada gambar yang ke-10 yang ini. Nah, caranya kita lihat dulu, kita perhatikan dulu polanya. Gambar yang pertama itu ada berapa satuan? Kalau kita hitung ada satu kotak satuan. Gambar yang kedua ada 3 kotak satuan. Gambar yang ketiga ada 6 kotak satuan. Gambar yang keempat 10. Dan gambar yang kelima adalah 15. Nah, kita diminta untuk mencari berapa satuan pada gambar ke-10. Ini 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ini yang diminta berapa? Jadi caranya kita lihat dulu polanya ini. Pada gambar ke-1 ke gambar kedua ini ditambah 2. Kemudian gambar kedua ke gambar ketiga ini ditambah 3. Dari gambar ketiga ke gambar keempat ini ditambah 4. Nah, selanjutnya ini ditambah 5. Jadi kalau kita sudah tahu ternyata polanya pertama ditambah 2, ditambah 3, ditambah 4, ditambah 5, pasti kita langsung tahu, oh berarti di sini pada gambar ke-6 ini ditambah 6. Ke gambar ke-7 itu ditambah 7. Pada gambar ke-8 nanti akan ditambah 8. Pada gambar ke-9 nanti akan ditambah 9. Pada gambar ke-10 nanti akhirnya akan ditambah 10. Nah, kalau sudah tahu polanya seperti ini, tinggal kita tambahkan saja. Ini 15 ditambah 6. Berarti ini 21 pasti jumlah kotaknya. Ini kita tambah 7, 28. Kita tambah 8 untuk gambar ke-8 berarti ini 36. Kemudian 36 ditambah 9 dapatlah 45. Dan yang terakhir pada gambar ke-10, 45 ditambah 10, 55. Nah, inilah jumlahnya, jumlah satuan pada gambar ke-10. Dapatlah hasil 55. Jawabannya itu adalah C. Lanjut untuk soal yang ke-6 itu adalah soal tentang aritmatika sosial. Soalnya ada pada layar.
Febri menjual handphone dengan harga 2.400.000, kemudian mendapatkan keuntungan sebesar 20%. Harga pembelian handphone tersebut adalah, jadi yang diminta itu harga pembelian atau harga modal dari handphone yang dijual oleh Febri. Pertama kita lihat dulu harga jualnya. Harga jual itu adalah 2.400.000 rupiah. Kemudian Febri ini mendapatkan untung 20%. Nah, yang ditanyakan harga belinya, harga beli. Nah, jadi perhatikan, untuk kita mencari harga beli ini kita tinggal tambahkan ini. Untung ini kita tambahkan dengan 100%. Jadi ini 120%. Kemudian harga belinya, untuk mencari harga beli kita buat 100% karena harga beli itu atau modal itu pasti 100% ya yang dikeluarkan, dibagi dengan untungnya tadi 120% dikali. Oke teman-teman, jadi ini tidak lagi pakai rumus yang mana, karena untuk ujian sekolah itu kita harus cepat, jadi langsung saja ini ke inti permasalahannya saja cara cepatnya. Jadi ini 100% per 120% yang kita tambah tadi dikali dengan harga jual 2.400.000. Jadi kalau kalian nemu soal yang tipenya seperti ini, tinggal kalian tambahkan saja dengan 100%, jadi berapa hasilnya, kemudian 100% kalian bagi dengan yang untung tadi berapa persen dikali dengan harga jual, langsung saja seperti itu. Nah, persen ini karena sama-sama persen habis. Nah, sekarang tinggal ini ya, ini bisa kita coret sama-sama 0. Nah, 12 ini bisa kita bagi, jadi 24 dibagi 12 bisa tinggal 2. Jadi tinggal yang tersisa itu 10 dikali 2, 20 dikali yang nolnya kita tambah ini, jadi 10 dikali 200.000, hasilnya adalah 2 juta rupiah. Langsung dapat berapa harga belinya. Jadi jawabannya adalah B. Oke, kita sekarang lanjut untuk soal yang ketujuh. Jadi pada soal ketujuh ini kita akan membahas tentang barisan aritmatika. Barisan aritmatika atau geometri itu selalu ada pada setiap ujian sekolah untuk kelas 9. Jadi contohnya seperti ini, ada pada gambar. Dia dibuat seperti soal cerita, bisa juga dibuat langsung menuju ke soalnya ya tanpa soal cerita. Jadi ini pada contoh kali ini kita menggunakan soal cerita. Seutas tali tambang dipotong menjadi 6 bagian sehingga ke-6 tali tersebut membentuk barisan aritmatika. Jika tali terpendek adalah 1 meter, jadi tali yang paling pendek itu adalah 1 meter, kemudian tali yang terpanjangnya itu adalah 3,5 meter. 3,5 meter. Nah, berapakah panjang tali sebelum dipotong? Jadi karena yang ditanya sebelum dipotong, itu berarti keseluruhan tali itu yang ditanya sebelum dipotong. Nah, perhatikan sekarang jumlah potongannya itu ada 6. Jadi ini potongan pertama 1 meter, potongan kedua belum diketahui, potongan ketiga belum diketahui, potongan keempat belum diketahui, potongan kelima belum diketahui, tapi potongan keenam atau potongan terakhir sudah diketahui, 35. Ini kita kalau mencarinya kita bisa saja menggunakan rumus SN ya, tapi kebanyakan dari kita kalau sudah ujian lupa rumusnya apa, itu apa, jadi otak ini langsung ngeblank ya, gak tahu itu rumusnya apa, ini kan jadi bingung. Jadi sekarang saya akan langsung saja, kita pakai logika aja jawabnya, tidak usah berdasarkan rumus ya. Jadi perhatikan ini, untuk mencari ini seluruhnya, ini yang nilai-nilai yang belum diketahui ini tinggal kita kurangkan, yang terpanjang kita kurang yang terpendek, jadi 3,5 ya, ke bawah sedikit, 3,5
kita kurang dengan 1. Jadi tali terpanjang kita kurangkan dengan tali terpendek, kita bagi. Ini berapa dia pindahnya, berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ternyata 5 kali dia pindahnya, atau 5 kali jaraknya di sini ya. Nah, kita kurang tinggal 2,5 dibagi 5, hasilnya 0,5. Dapatlah bedanya langsung di sini. Jadi tinggal kalian kurangkan saja dibagi berapa kali dia pindahnya atau jaraknya itu berapa. Kalau sudah dapat 0,5 berarti ini ditambah 0,5 semua di sini. Tambah 0,5. 1 ditambah 0,5 jadi 1,5. 1,5 ditambah 0,5 jadi 2. 2 ditambah 0,5 jadi 2,5. 2,5 ditambah 0,5 jadi 3. 3 ditambah 0,5 benar, hasilnya adalah 3,5. Itulah, jadi kita langsung saja, tidak usah lagi kita memikirkan rumusnya apa, langsung saja ya. Sudah dapat ini, baru kita jumlahkan, tinggal 1 ditambah 1,5 ditambah 2 ditambah 2,5 ditambah 3 ditambah 3,5. Nah, tinggal kita jumlahkan saja kira-kira berapa hasilnya. 1 ditambah 1,5 2,5 jadi 4,5 jadi 7, 10 dan dapatlah 13,5 meter. Inilah jumlah tali keseluruhan sebelum dipotong. Jawabannya adalah D. Oke, lanjut untuk soal ke-8, yaitu kita akan membahas tentang operasi aljabar. Jadi operasi aljabar juga pasti ada dalam setiap ujian sekolah matematika. Nah, ini contohnya yang pertama dalam bentuk soal cerita ya. Jadi operasi aljabar tuh bisa dibuat soal cerita, bisa. Tidak selalu langsung angka ini sekian-sekian berapa nilai X, berapa nilai ini, tidak. Bisa juga dalam bentuk soal cerita. Jadi contohnya seperti ini, dapat kalian lihat juga di layar. Jumlah nilai Didi dan Nurdin adalah 170. Sedangkan nilai Didi 18 lebih besar daripada nilai si Nurdin. Perbandingan nilai Didi dan Nurdin adalah, jadi kita perhatikan Didi kita misalkan dengan D. Jadi Didi ditambah Nurdin N aja ya. Nilainya adalah 170. Nah, terus yang diketahui lagi, Didi itu nilainya 18 lebih besar daripada nilainya si Nurdin. Jadi nilai Didi itu adalah nilai Nurdin ditambah 18. Nah, yang Didi ini kita substitusikan di sini, kita ganti jadi dengan N ditambah 18. N ditambah 18. Nah, D ini kita ganti dengan N ditambah 18 ditambah N sama dengan 170. Jadi ini N ditambah N jadi 2N ditambah 18 sama dengan 170. Nah, 2N sama dengan 170 dikurang 18. 18-nya pindah ruas jadi min, dia dikurang 2N sama dengan 170 dikurang 18 adalah 152. N sama dengan 152 dibagi 2, hasilnya adalah berapa? 76. Nah, ini 76 adalah nilainya N, berarti nilainya si Nurdin tadi. Untuk tahu nilai Didi, tinggal kita masukkan saja di sini. N tadi 76 ditambah 18 sama dengan berapa? 76 ditambah 18 adalah 94. Nah, nilai si Nurdin berarti 76 dan nilainya si Didi adalah 94. Yang ditanyakan perbandingan nilai Didi dan nilai Nurdin. Jadi Didi berbanding Nurdin sama dengan si Didi 94 berbanding 76. Nah, ini bisa kita kecilkan atau kita sederhanakan lagi. Bisa kita bagi 2. Sama-sama kita bagi 2. 94 dibagi 2 hasilnya 47.
76 dibagi 2 hasilnya 38. Nah, inilah perbandingannya 47 berbanding 38. Jawabannya adalah A. Oke, lanjut masih dengan operasi aljabar. Pada soal ke-9 kita masih membahas tentang operasi aljabar, tapi ini langsung dalam bentuk seperti ini. Yang ditanyakan adalah hasil dari X min 2 dikali X plus 4. Bagaimana caranya? Ini kita coba satu persatu ya. Jadi perhatikan di sini. Ini saya hapus, saya pindahkan di sini. X dikurang 2 dikali X plus 4. Ini kita kalikan satu persatu. X dikali X hasilnya X kuadrat. Kemudian X dikali plus 4 jadi plus 4X. Kemudian yang ini lagi min 2 dikali X jadi min 2X. Kemudian yang terakhir yang ini tinggal min 2 dikali plus 4 jadi min 8 sama dengan 0, jangan lupa. Nah, ini X kuadrat dia ini sendirian jadi tidak bisa kita operasikan lagi, cukup sampai sini. Nah, yang ini yang 4X dan min 2X bisa kita operasikan. 4X dikurang 2X hasilnya 2X, jadi plus 2X, min 8 tetap sama dengan 0. Inilah hasilnya. X kuadrat ditambah 2X min 8. Jawabannya B. Oke, lanjut untuk soal yang ke-10. Kita akan membahas tentang diagram Venn atau kita akan membahas tentang himpunan. Jadi soalnya ada pada gambar, bisa kalian lihat juga di papan tulis. Nah, yang ditanyakan adalah himpunan di bawah ini yang menyatakan anggota himpunan A min B. Ya, jadi yang ditanyakan itu adalah himpunan A, tapi dia tidak termasuk dengan himpunan B. Itu maksudnya. Jadi yang ditanyakan hanya himpunan A yang di sini saja. Tapi dia tidak boleh termasuk himpunan B. Nah, yang mana yang termasuk himpunan B? Ini himpunan B. Dia tidak boleh masuk di himpunan B. Tapi dia termasuk himpunan A. Yang mana? Tinggallah yang ini. 3 dan 4 tidak boleh karena dia termasuk di himpunan B. Jadi anggota himpunan A min B adalah tinggal 1 dan 2 saja. Jawabannya adalah C. Sekian video kita pada kali ini. Jangan lupa di like video kita dan jangan lupa di subscribe serta nyalakan tombol loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.